Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya tata dulu ya, biar kelihatan terang. Ini jam 1 dini hari. Lah, suasana di luar hujan gerimis mulai tadi. Biasanya jam 10 matanya sudah ngantuk ya, mata saya sudah ngantuk. Namun alhamdulillah malam ini saya kedatangan tamu. Kalau saya manggilnya Abah Muiz ya, saya kedatangan tamu Abah Muiz, yang mana Abah Muiz ini dulunya adik kelas saya, sekolah di MI. Pada saat saya kelas 3, Abah Muiz ini kelas 2 MI. Dan kalau saya boleh cerita, Abah Muiz ini dulu kelas 2 MI, dia sudah menjadi seorang yatim piatu, yang mana Abah Muiz ini mempunyai saudara 10 orang. Menurut saya 10 orang, dan Abah Muiz pada saat itu baru umur 11 tahun. Saat umur 11 tahun itu Abah Muiz dikasihkan Allah sebuah amanah, yang mana adik-adiknya Abah Muiz itu masih bergantung hidup sama sampean ya. Ya, dan Abah Muiz ini tinggal bersama orang lain. Abah Muiz ini tinggal hidup bersama saudara ibunya, yang mana seharusnya Abah Muiz ini di usia kelas 2 itu 10 tahun enak-enaknya bermain. Namun Abah Muiz tidak bisa bermain, dia cuma bisa bekerja dan membantu saudara bapaknya untuk untuk ngasih contoh adik-adiknya. Mungkin kalau ada rezeki ngasih ke adik-adiknya ya. Lah, singkat cerita. Jadi tadi Abah Muiz ini ngobrol-ngobrol sama saya. Ini tadi dari Langitan ya Pak? Iya. Nah, kita cerita bahwasannya saya sepakat ini sama Abah Muiz ini ya. Saya sepakat bahwasannya Allah itu tidak akan pernah menguji hambanya. Karena apa? Karena Allah itu Maha Tahu. Jadi mohon maaf kepada teman-teman semuanya ini, biar kelihatan mukanya Abah Muiz. Ya, kadang seringkali saya mendengar bahwasannya ada di antara kita yang sering mengatakan bahwa yang sabar, sampean itu masih diuji sama Allah. Yang sabar ini ujian dari Allah. Kok kayaknya Allah kok uji hambanya, padahal Allah itu Maha Tahu. Jadi setahu saya Allah itu tidak akan pernah menguji hambanya. Allah itu Maha Tahu ya. Namun kalau Allah itu memantaskan, jadi gini, Allah itu sampean mau naik haji, dipantaskan dulu sampean. Dikasih masalah-masalah, yang mana masalah itu pasti akan selesai. Dan semakin sampean bersyukur, sampean dipantaskan Allah untuk berangkat haji. Contohnya gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, kita jangan, boleh aja kalau ngomongnya. Tapi kalau menurut saya kok nggak pantas kalau kita ini ngomong, kita ini lagi diuji sama Allah. Allah itu bukan guru Pak. Bener Pak ya, tadi gitu ya. Allah itu bukan guru, yang mana guru itu akan muncul nilai setelah muridnya itu melalui ujian. Allah itu nggak begitu. Allah tidak akan menguji hambanya baru ngasih nilai, enggak ya. Lah, kalau saya boleh cerita nih gini, ini terkait dengan masalah sampean, terkait dengan ceritanya kita dulu. Setahun yang lalu itu saya sudah lama tidak bertemu dengan Abah Muiz ini, kurang lebih 20 tahunan, lebih 20 tahun, 25 tahun lebih ya. Saya bersama teman-teman Yayasan Berkas itu berniat untuk berangkat ke Pasuruan dengan tujuan menyerahkan donasi sebuah sepeda dan uang tunai untuk 2 bersaudara yatim piatu. Yang mana pada saat saya mau berangkat, saya itu nyari mobil Elep 2, sudah jadi deal, dapat mobil Elep 2,
namun pada saat mau berangkat itu nggak jadi berangkat karena alasannya nggak bisa dipakai. Yang kedua, saya berusaha nyari bus. Karena apa? Kalau sampai ingat, karena teman-teman dari Yayasan Berkah itu banyak, kurang lebih 40. Makanya kita sepakat nyari bus. Kita nyari bus dan dapat bus. Tahu-tahu besok sebelum berangkat busnya dibatalkan. Berarti secara tidak langsung itu ada masalah-masalah. Ya. Seandainya pada saat itu saya bilang gini, waduh, kenapa ya Allah, saya ini lo mau nganter donasi, saya ini mau nganter rezeki untuk adik-adik yatim piatu. Saat itu sudah niat baik, ternyata sewa LF2 batal nggak jadi, nyewa bus juga batal nggak jadi. Ternyata yang punya bus itu dibilangin gini, Pak, kalau memang Bapak masih mau nyari lagi, Bapak saya kasih nomor telepon. Begitu tak lihat di situ ada namanya Pak Muiz. Lah, begitu saya telepon, Pak Muiz, saya besok mau ke Pasuruan, mau nganter donasi, saya bilang gitu. Oke Pak, besok janjian ke rumah saya pagi. Insya Allah tepat jam 8 pagi atau setengah 8 Pak Muiz datang. Ternyata Allah menghadirkan saya, mempertemukan saya, ketemu dengan teman saya yang dulu satu MI sama saya. Dan luar biasanya kita garis bawahi, apa Muiz, kita garis bawahi bahwasanya memang Allah sengaja, ya, memang Allah sengaja membatalkan. 2 elit tadi batal juga Allah yang membatalkan. Bus itu tadi juga Allah yang membatalkan. Saya sengaja diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Abah Muiz. Yang mana Abah Muiz ini ternyata teman MI saya. Muncul di situ rezeki. Makanya saya bilang Allah tidak akan pernah menguji hambanya. Namun Allah akan memberikan rezeki yang besar pada hambanya kalau memang kita berpikir baik, ya. Jadi saat ketemu bus gratis. Pada saat itu busnya itu kalau nggak salah insya Allah 2,5 juta atau 3 juta. Kita dikasih gratis sama Pak Muiz karena Pak Muiz tahu bahwasannya bus itu akan kita gunakan untuk berangkat ngantar donasi. Dan lebih hebatnya lagi, karena pada saat itu kita sudah beli sepeda. Saya sama teman-teman uang donatur itu kita belikan sepeda, ya. Kita belikan sepeda. Tapi sepeda itu pada saat mau dinaikkan ke bus nggak muat. Bilangnya Pak Muiz, Pak, wis Mas gak usah digowo sepedai. Loh, lagi donasi ini donatur ya, wis berapa itu harganya? Harganya kalau nggak salah hampir 2 juta sekian. Wis nanti sepedanya kita belikan sepedanya di Pasuruan. Jadi kita beli sepeda lagi satu di Pasuruan, ya. Setelah itu kita antar ke sana dan alhamdulillah semuanya gratis dari Abah Muiz, ya. Di situ Allah itu menghadirkan masalah untuk memberikan rezeki kita. Jadi tolong kita sama-sama bahwasanya jangan pernah berpikir, jangan pernah berucap bahwa Allah itu memberikan ujian-ujian kepada hambanya, enggak. Ya, contohnya ini tadi saya nyari elek nggak dapat, nyari bis nggak dapat, ternyata Allah ngasihkan rezeki kepada saya bersama teman-teman untuk ongkos bis gratis. Kita ditambah satu sepeda lagi, ya. Dan untuk rezekinya sepedanya adik yatim piatu tetap kita serahkan, ya, tetap kita serahkan ke sana. Dan alhamdulillah malam ini saya dapat ilmu lagi dari Abah Muiz bahwasanya mudah-mudahan jadi semangat saya bersama teman-teman, ya, bersama teman-teman semuanya. Jadi tadi Abah Muiz tadi dari takziah atau dari ziarah ke langitan mampir ke pos, dia bilang gini, Pak Pur, Mas Pur bilangnya, Rasulullah itu akan selalu hidup berdampingan, nantinya akan berdampingan dengan orang-orang yang mencintai anak yatim piatu, peduli yatim piatu, kepada juga yatim atau piatu dan duafa. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita belajar mencintai dan peduli dengan anak-anak yatim piatu. Sedekah itu bukan kok masalah besar atau kecilnya, ya, besar atau kecilnya bukan. Jadi sedekah itu bukan kok masalah besar atau kecilnya. Yang jelas mudah-mudahan kita semuanya dipantaskan Allah untuk selalu berbuat baik. Intinya saya buat video ini
kemarin saya itu nulis di status Facebook saya bahwasanya Allah tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya. Makanya kita semuanya jangan sedikit-sedikit bilang, yang sabar ya, ini ujian dari Allah. Enggak, Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya. Kita berpikir baik saja bahwa apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu rezeki. Jadi semakin besar bawaan kita, contoh nih, kalau kita ke pasar bawa beras 5 kilo sama bawa beras 20 kilo, beratan mana, Pak? 20 kilo. 20 kilo. Jadi kalau sampai ke pasar beli barang bawa 20 kilo sama 5 kilo, harganya tetap mahal yang 20 kilo. Bawanya beratan yang 20 kilo, tapi manfaatnya, rezekinya besaran yang 20 kilo. Jadi ayo kita berpikir baik, kita berharap dan berpositif thinking bahwasanya sebesar apapun masalah yang ada di kita, yang akan kita hadapi, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak, semakin besar yang kita hadapi, nantinya kalau masalah itu selesai, semakin besar juga rasa bersyukur kita. Jadi contoh, kalau kita bawa beras itu 5 kilo atau 20 kilo, tetap yang berat itu yang banyak. Makanya kita selalu berucap syukur, ya Pak ya, gitu Pak ya? Iya. Berucap syukur, dan yang paling penting bahwasanya hidup itu dijalanin aja, bersyukur, dan jangan pernah berharap kepada manusia. Contohnya ini Abah Muiz dulu itu hidup bersama adik-adiknya, padahal usianya baru 11 tahun, sudah jadi yatim piatu bersama adik-adiknya. Alhamdulillah adik-adiknya sekarang sudah kelar semuanya, sudah nikah semuanya, sudah bekerja semuanya. Dan Abah Muiz mohon doanya dikasih keluasan rezeki sama Allah, dikasih kesehatan, ya. Jadi kami juga ditawarkan Abah Muiz, Pak, kalau ada apa-apa, intinya yang berhubungan dengan transport, silakan menggunakan travel. Abah Muiz punya travel ya. Jadi kalau untuk urusan yatim piatu, ini bukan promosi, ini untuk belajar kita semuanya bahwasanya rezeki itu bukan 1 tambah 1 ada 2. Benar Pak ya, gitu ya? Ya. Rezeki itu 1 tambah 1 tergantung kita semuanya. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan Yayasan Berkas berhubungan dengan kendaraan travel, semuanya sekarang sudah dibantu sama Pak Muiz dan gratis ya. Jadi masalah ini bukan masalah, obrolan kita malam ini Bang, sepakat Pak ya, bahwasanya Allah itu tidak akan pernah menguji ya. Tidak akan. Jadi kalau ada orang yang ngomong sabar kita diuji, enggak. Sabar ini sedang dapat rezeki ya. Jadi Allah itu tidak pernah memberikan ujian kepada hambanya karena Allah itu maha tahu. Karena Allah itu bukan apa Pak? Guru. Bukan guru. Kalau guru lah, ini sampai tak kasih nilai 10 atau 9 tapi harus melalui ujian dulu. Jadi mulai sekarang ayo mohon maaf tapi ini siapa tahu beda pendapat ya. Yang jelas Allah tidak akan pernah menguji hambanya karena Allah itu maha tahu. Jadi sekarang kita berpikir sabar aja, ini rezeki dari Allah, mudah-mudahan segera diterima rezekinya apapun itu. Contoh kayak tadi, seandainya pada saat saya nyari elep, nyari bus itu sudah putus asa, wah ini kita sudah niat baik mau menyerahkan donasi, mau peduli sama anak yatim, kok malah nggak dapat mobil, malah nggak dapat apa, kita mengeluh, ya nggak tahu jadinya. Namun tahu-tahu Allah menghadirkan Abah Muiz, jadi aslinya bayar bus 2,5 juta, akhirnya gratis. Dan lebih hebatnya, karena tahu bahwasannya kami itu mau berangkat ke Pasuruan itu menyerahkan donasi, Abah Muiz sendiri yang berangkat, nyetiri lagi ya Pak ya. Jadi itu aja teman-teman semuanya, ngobrol kita malam ini sengaja saya videokan ya, dan saya saya videokan intinya bahwasanya Allah tidak akan pernah menguji hambanya karena Allah itu maha tahu. Jadi apapun yang terjadi sama kita itu adalah rezeki kita dari Allah ya. Yang jelas rencana Allah itu sebaik-baik rencana ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Karena sudah malam, agak haus, tak seruput dulu kopinya ya. Guys, seruput dulu kopinya
biar ngajinya makin seru. Mau mantap. Nah itu ada yang teman tidur krok itu. Nah itu juga rezeki dari Allah. Krok itu ngorok itu rezeki dari Allah ya. Biar kita pokoknya apapun semuanya itu rezeki ya Pak ya. Betul ya? Terus jangan pernah ngeluh. Jangan pernah ngeluh. Kalau sampai ngeluh masalah hidup berat, rezekinya sampai juga besar. Yakinlah kalau semakin sampean merasa berat, rezekinya juga besar. Kenapa kok begitu? Karena Allah itu ngasih hambanya pasti kuat. Kayak sampai dulu usia 11 tahun tapi ada adik-adiknya yang yatim piatu, tapi kuat toh. Dan selesai ya Pak ya, gitu Pak ya. Apanya enggak ngomong cuma mantuk-mantuk aja, saya ngomong. Tapi benar-benar ini cerita nyata. Bahwa Abah Muiz ini dulu adik kelas saya di sekolah MI. Sengaja dia mampir ke pos, datang nemuin saya, ketemu terus cerita, alhamdulillah Pak Pur, gitu ya. Terus cerita bahwasanya Pak Pur harus semangat. Ini Rasulullah itu akan dekat dengan orang yang mau peduli, sayang dan perhatian sama anak yatim piatu. Bilangnya gitu. Ya, dan ini Al-Qur'an juga sudah menuliskan di sini, hadis Rasul juga begitu bahwasanya orang yang cinta sama anak yatim dia akan berdampingan sama saya di akhirat. Ya, ini. Ya, itu jadi intinya malam ini tetap berbuat baik, terus cinta anak yatim, ya, orang-orang duafa, dan jangan pernah berburuk sangka. Ya, kita selalu berbaik sangka. Allah itu tidak akan pernah memberikan ujian kepada hambanya. Ya, ojo sok ngene-ngene, oh sabar diuji, enggak. Allah itu enggak. Menurut saya loh ya, Allah itu tidak akan pernah menguji hambanya. Tapi Allah itu akan memantaskan. Contoh, kalau kita mau dikasih rezeki yang 20 kilo, Allah ini ngasih sampean dipantasno sih, ini tak suruh bawa ini dulu 5 kilo. Dinaikkan 7 kilo, dinaikkan 10 kilo, dinaikkan 15 kilo, kuat terus sampai akhirnya dinaikkan ke 20 kilo. Lah pas kuat 20 kilo itu kita akan dapat rezeki 20 kilo. Itulah hebatnya Allah. Jadi hambanya itu dipantaskan dulu. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dipantaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima rezeki, iman dan Islam kita tetap, rezeki berkah barokah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang terakhir yang paling penting mudah-mudahan Allah memantaskan kita sebagai hamba-hamba yang akan menerima ridhonya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan ceramah, ini bukan ngaji, cuma ngobrol biasa. Seruput dulu kopinya. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.